kami juga hadiahkan kepadamu. Ini salah satunya kalau kita mau memberikan sesuatu hadiah yang bagus, dipilih yang baik. Ngerti nggak? Kecuali kalau sesuatu yang memang akan dibuang, tidak tapi akhirnya dimanfaatkan. Tapi kalau untuk memberi hadiah, maka pilih yang baik. Kalau beli sarung yang baik, beli pakaian untuk orang lain yang baik, untuk apa saja yang baik. Jangan memberi yang sudah bekas itu yang ya kalau bekas ini maksudnya, kalau bekas itu dia yang hampir untuk tidak termanfaatkan. Maka ketika ada yang mau memanfaatkan, itu juga yang baik sekali. Gitu ya Pak ya. Kadang ada orang yang barang itu sudah hampir mau dibawa tidak terpakai lah, tapi ada orang lain yang justru membutuhkan barang itu. Tapi kalau hadiah berarti dia memang bukan yang tidak terpakai, bukan yang hampir dibuang, bukan. Sesuatu yang ingin dihadiahkan sebagai sesuatu yang istimewa. Maka pilihlah yang terbaik. Kayak zakat fitrah, zakat itu kewajiban. Maka kita pilih beras yang super, beras yang baik, yang mahal, beras bulog. Zakat fitrah kan, cari-cari yang murah-murah. Fitrah itu yang baik, yang bagus. Karena itu untuk diri kita, membersihkan jiwa, dosa-dosa kita, itu fitrah. Maka pilihlah beras yang berkualitas, kayak beras Indramayu, itu bagus banget. Ya. Promosi ini. Lanjut. Mana tadi? Isi surat. Ada tambahan ya. Aku terima dan muliakan utusanmu di Qibli. Aku hadiahkan untuk dua gadis di mana mereka berdua wanita istimewa dan terhormat di dalam istana Qibli. Bukan yang ireng ganteng, yang jelek, yang terbaik, yang bagus, yang suci, yang tidak dijamah. Jadi Siren dan Maria ini benar-benar diistimewakan di istana. Kami juga hadiahkan kepada beberapa pakaian khas Qibli dengan tenunan halus asli Mesir. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 20 pakaian khas Mesir yang dihadiahkan ini. Kemudian 1000 miskol emas, terus keledai, tunggangan, keledai, terus madu, kemudian minyak wangi, terus wassalamu alaika. Terakhir itu suratnya Muqawqis menulisnya wassalamu alaik. Tidak ada warahmatullahi wabarakatuh, kan kita beriman kan? Wassalamu alaik. Makanya kenapa kita dalam Islam ketika ada orang non muslim yang mengucapkan kita assalamualaikum, ya kita coba alaik saja. Ada dua, alaik atau wa alaik. Ada wa-nya atau enggak adanya. Tapi jangan warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada. Oke? Enggak ada. Tapi kalau kita mendoakan mereka, yahdikumullah, Allah yahdikum. Boleh gitu mendoakan orang kafir, Allahu yahdikum. Semoga Allah memberikan hidayah. Nabi itu ketika dilempari doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pintar Masya Allah, alhamdulillah. Allahumma hdi qaumi, Allah berikan hidayah. Jadi mendoakan orang kafir yang masih hidup diperbolehkan, dianjurkan, itu sunnah. Tapi doa permintaan hidayah, bukan ampunan, haram. Kalau meminta ampunan untuk orang kafir, haram. Ya, haram. Ya Allah ampunilah siapa gitu, nggak boleh. Kalau udah mati Fir'aun, ampunilah Fir'aun, ya Allah, ampunilah ini, nggak boleh. Ampunilah Abu Jahal, nggak boleh. Ampunilah ini, nggak boleh, haram. Yang hidup ini disesuaikan, yaitu Allahumma berikan hidayah supaya mereka memeluk Islam, mencintai Islam, gitu ya. Muqawqis menyerahkan surat itu kepada Hatib untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Hatib kembali ke Madinah dengan membawa surat balasan dan semua hadiah Muqawqis untuk diberikan kepada Rasulullah. Saya hanya sampai di situ. Ada dua riwayat seperti ini. Islamnya Siren dan Islamnya Maria itu ada di tangan Hatib. Ya, pertama nih, di sepanjang perjalanan diceritakan siapa itu Rasulullah. Akhirnya mereka beriman, bersyahadat di tangan Hatib. Pertama. Yang kedua, tidak. Sampai ke Rasulullah baru kemudian mereka bersyahadat di sana. Kemudian si Siren dikasihkan ke sahabat yang lain, saya lupa namanya, Hasan ya. Kemudian beliau mengambil Maria. Maria itu tidak dikumpulkan bersama
dekat-dekatan dengan para istri Nabi yang lain. Dia ditempatkan pada tempat khusus, ya, yang kecil. Maria itu, dan Maria itu paling cantik di antara satu itu. Yang cantik lagi namanya Zainab binti Jahash. Itu cantik. Jadi makanya kenapa disunahkan kita cari istri yang cantik? Istri yang cantik dicari. Kalau kita sudah dapat, lagi. Catatan. 1000 miskol emas, 1 miskol. Saya catat dalam kitabnya Syekh Dr. Ali Jum'ah Misir tentang masalah mikyas atau ukuran-ukuran dalam Islam. Dalam kitab kan macam-macam, burud, farsah, mud, gitu kan, bahasa-bahasa ini nih, bahasa kita marhalah berapa itu, macam-macam, qullah berapa. Nah, ada kitab namanya al-mikyas atau al-mikyas fid din atau fi syariah, karangannya Dr. Ali Jum'ah Mesir, mantan dulu ya, bekas mantan rektor mufti Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, di sini beliau mengatakan 1 mithqal secara umum adalah 22 qirot. Qirot itu apa juga enggak? Qirot itu bahasa Jawa yang punya kati. Kati. Katen. Enggak ngerti lagi. Sampai itu kalau gepuk kelapa itu ditepas. Dulu orang di kampung itu kalau zakat pakai itu katen. Kelapa yang batok. Kan paling ujungnya kan ditepas ya. Nah, itu namanya katen. Iya, buat gayung juga ada, ya dicocok itu ya. Ya, itu namanya kirot bahasa Arab itu. Setengahnya itu. Iya, setengahnya hampir ya. Ya, diukur juga kan ada kelapa kan. Kelapa yang mana? Iya, Kelapa yang kecil. kalau kelapa ganja kan kecil ya, ini kelapa gede. Nah, ini namanya kirot, namanya kati. Nah, di sini 1 mitkol itu 22 kirot kati, 1 kirot 200 miligram atau 0,2 gram. Saya lupa di kitabnya pakai bahasa Arab, jadi saya mana GM. GM itu MMG miligram atau sama dengan 0,2 gram. Berarti 1 mitkol sama dengan 4,4 gram. 1000 ya, 1000 mitkol Pak. Dengan demikian hadiah muqawqis untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1000 mitkol emas sama dengan 4 kg lebih 400 gram. 4 kilo 400 gram. Lulu saja 1 kilo emas itu kan pernah dulu. Safari market hadiah. Raffle draw. Iya. Setiap draw gak dapat lomong. Lewat aja. Bersama Ustaz. Ya lucu Ustaz tuh. Wah, saya mah duduk doa. Belum lagi. Saya mah bet selawat, hawa juga. Harus selawat. Pahalanya banyak. Halwa, tulis Pak. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masuk. Terus dia tulis. Saya kayak Allah masuk. Selawat baik. Enggak dapat hadiah lolos kan lolos. Saya enggak dapat. Udah dapat hadiah pahala loh. Selawat terus kan? Banyak tenang aja. Selawat penting. India terus ya. Kayak 4 kilo 400 gram itu emasnya. 4,4 ya. Pada awalnya ukuran mithqal itu adalah satuan ukuran berat untuk 72 biji habbah. Mithqal habbatin min khardalin, habbah. Di Quran kan ada ya, sab'a sanabila fi mi'atu habbah, 100 habbah itu biji. Habbatus sauda, biji hitam, jintan. Nah, biji-biji. Tadinya satuan ukuran berat untuk mengukur 72 biji gandum barley. Tulisannya barley apa? Barley. Di kitabnya itu barley kan. Yang saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Terus barley. Yang sudah dipotong 2 ujungnya. Jika tidak dipotong maka diperkirakan 68 hingga 69 biji gandum. Kalau yang dipotong 72, kalau itu sampai detil banget ngitungnya. 68 sampai 69 biji gandum. Bukan ngerti. Ukuran mithqal ini dulu biasa digunakan oleh kalangan Arab dan Romawi. Oke ya. Tuh. Paham ya? Itu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Padahal kayaknya masih ada tuh enggak potong-potong kata enggak segitulah.
Bersambung itu. Bersambung ya. Iya, tak bersambung itu ya. Saya lupa kali. Dia sendiri lupa jadi enggak Bilang kan tulisannya itu. setiap saya nulis selalu bersambung dan persambungnya hilang, Pak. Apalan penyusunnya. Iya, aku nulis lain lagi. Enggak lihat bukunya susah. Dah. Oke, jadi makanya kalau kita itu ada kebaikan, bilang itu sebuah kebaikan. Muqawqis bijak, walaupun dia Islam, dia baik-baik. Kaji Nabi muliakannya, senang. Kaji Nabi tidak memerangi, karena orang baik, bijak. Kalau dia masalah akidah, dia neraka, itu karena akidahnya. Tapi kebaikan tetap kita saksikan dia adalah orang baik. Makanya kenapa di Indonesia kalau orang mati, ini baik ya. Good. Gitu, saksikan yang tinggi ini harusnya dia memang tahu sekilas tentang mayit. Ya, jangan tinggi aja. Kalau dia nggak tahu, jangan bilang dengar ya. Nanti itu saksi itu dari mana Allah. Atau misalkan orangnya tahunya jelek aja gitu, terus baik itu dosa itu. Jelas dia tahunya jelek, nggak pernah baiknya gitu kan. Tapi kalau orang itu menyaksikan memang kebaikannya, makanya kalau ini baca gini itu akan memberi syafaat kepada mayit itu. Bisa kepada mayit. Makanya orang yang menyaksikan baik dan buruknya seorang, pasti kan orang kan baik dan buruknya. Tapi ketika kita menyaksikan orang itu baik ya, jauh enggih. Walaupun di saat di masa hidupnya kita tahu dia ada cacat salah-salahnya. Tapi ketika kita bersaksi baik, karena pasti orang juga menyaksikan kebaikan dia kan. Nah, ditanya, mayit ini baik ya, insya Allah, itu akan jadi saksi dari Allah dan itu akan membuat mayit bahagia dengan persaksian itu. Hadisnya ada soalnya, ada begitu. Kalau di kampung-kampung kayak gitu apa? Ada. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, ada orang-orang melewati jenazah. Ada jenazah melewati orang-orang, sahabat. Ada jenazah orang dan jenazah orang. Siapa yang Melewati orang. Ada semua. Iya, ada jenazah dipandu melewati orang. Ya. Ada jenazah lewat. Namanya Serwuk. Di kampung saya itu ada dulu namanya setan seruk, tapi nggak tahu saya benar mendengarnya. Serwuk itu jin perempuan yang terbangnya telentang gitu, orangnya panjang, telentang, bukan telentang. Namanya setan serwuk, ngeri kan? Kampung. Padahal punya atau gak nyata, dongeng mitos itu. Masa setan gini larinya, terbangnya gitu telentang. Kayak tenang gini. Ngapain itu? Nanti kasih makan kan? Yang ngesot juga. Ya tapi jin sih, ya terserah jin aja lah. Pengennya kayak gini. Ngurusin amat orang-orang. Kenapa begini? Hadiwalid. Kayak sahabat itu tanya kepada Kanjeng Nabi. Ketika di Sirat itu kan kata Nabi ada yang jalan kaki. Kata Nabi ada yang bidhohrihi, ada yang jalan dengan punggungnya. Sahabat kan pertama, ada sahabat ada orang yang melewati Sirat dengan punggung. Bagaimana caranya? Kan Nabi mengistilahkan, kamu tahu ular enggak? Kata gitu. Ularnya nggak pakai kaki, jalan baik. Gitu. Gitu. Kalau di usul akhir udah Nabi itu kalau bicara pasti terbimbing dengan wahyu, pasti benarnya. Mungkin lo, ya betul orang awam logikanya jangan pakai punggung. Gimana tuh ya? Akhirnya mereka bertanya, Nabi, udah ular aja bisa aja. Kamu lihat ular, kamu tahu nggak ular? Ya tahu ya. Kayak gitu kan. Ada kakinya nggak ya? Sorok-sorok aja kan? Sama. Akhirnya masuk akal. Ya itu pakai gini-gini terserah aja. Wong jin masuk akal, jin terserah dia. Kan gua. Jadi saksi yang baik wajib kata Nabi orang ini baik fa'athnau 'alaiha khairan. Orang-orang wah ini mah jenazah orang baik ini. Kan nabinya tahu orang-orang pada bilang, "Ya Allah itu orang baik orang itu." Wajibat. Wajibat. Pasti itu. Terus thumma marru bi ukhra. Ada lagi yang lain lewat. Fa'athnau 'alaiha syarran. Orang ngomong, "Wah, ini mau preman, enggak bener nih." Tukang nyolong ayam gitu kan. Enggak bener. Terus mereka memburuk-burukan si mayit itu. Apa kata Nabi? Wajibat. Wah, udah pasti itu. Para orang-orang yang menilai. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Ma wajibat?" Yang pasti itu apa sih Rasulullah? Misalkan wajibat. Ketika orang menilai baik, wajibat.
Ketika orang menyaksikan mayit yang lain itu buruk, wajabat lagi. Kata Nabi, hadza al-asnaitum alaihi khairan fajabat lahul jannah. Yang kalian persaksikan dia itu orang baik,